Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, mengumpulkan kita, menjadikan kita malam hari ini termasuk dari hamba-hambanya yang berjalan selangkah lebih dekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira atas lahirnya Nabi, kita bergembira atas terutusnya Nabi. Kita merasakan rahmatnya Allah Ta'ala yang paling nyata yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuannya kita, perkumpulannya kita, duduknya kita di tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita menghidupkan buminya Allah Ta'ala dengan ibadah, menjadi bukti bahwasanya kita bersenang-senang yang tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan datang ke sini kembaran pakai baju putih-putih, jilbabnya biru-biru. Biru napa hijau nih? Biru matching sama musolanya. Alhamdulillah ya, sesuatu yang kelihatan sangat indah dipandang mata ya, sesuatu yang cantik begitu orang melihatnya. Mugi-mugi bikin kita tambah cantik juga rohnya, bikin kita tambah cantik juga ibadahnya, bikin kita tambah cantik juga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam tentang Maulidur Rasul, tentang bulan kelahirannya Nabi atau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin beberapa dari jenengan belum tepang sama saya, tepang bener bahasane, belum kenal sama saya, saya niki nama saya Aminah, nama saya Aminah Assegaf, putranya Habib Muhammad Assegaf atau biasanya dikenal dengan nama Yekmo, Pak Ye, yang punya toko El Sagaf, yang punya toko Restu, juga sekarang jadi tetangganya panjenengan niki, saya baru buka toko di sini. Namanya ABS Aksesoris. Monggo pengen butuh ATK nopo juga sebelahnya ada kafenya. Ini kok saya yang ngelola, Bu. Jadi kita tetanggaan juga. Jadi kita punya hubungan lebih sekarang ini, bukan cuma sebagai sesama muslim tapi juga orang yang bertetangga. Apalagi sama bule saya nih, ini sepupu saya, Kak Iis, teman main dari kecil, biasanya renang bareng dan lain sebagainya. Alhamdulillah diketemukan sama Allah Ta'ala di majelis yang baik, diketemukan sama Allah Ta'ala di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya dulu mondoknya di setelah lulus SD di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Raci Bangil sana. Setelah itu di sana 6 tahun, setelah itu lanjut ke Hadramut sekitar 2 tahun, pulang balik ke Dalwa, khidmah 2 tahun, ngabdi di pondok sambil menyelesaikan kuliah di pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Dan pada akhirnya terjun ke masyarakat. Ada beberapa majelis yang saya ngisi di dalamnya. Yang paling dekat sama sini dan masih baru sekali saya ngisi di Masjid Al-Fatah setiap Jumat pagi. Monggo kalau lagi longgar ngaji fikih, Bu, caranya sholat, caranya wudhu, caranya ibadah, gimana caranya biar lebih baik lagi. Jadi jamnya sekitar jam setengah 9, setengah 9 sampai setengah 11 biasanya sampai selesai. Jam 10 atau setengah 11 sudah selesai. Monggo kalau mau hadir. Jamaah masjid atau musola Musola Al-Huda
Jamaah Yasin Al-Huda Kepatihan yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Bu, berada di ujung zaman. Kita ini ada di masa yang sudah diwanti-wantikan sama Nabi Muhammad SAW tentang kerusakannya. Banyaknya maksiat, banyaknya keburukan, rusaknya moral, rusaknya akhlak dan lain sebagainya sudah amat sangat merajalela. Dan itu saya yakin jenengan semuanya merasakan hal tersebut. Yang punya anak-anak perempuan mulai beranjak remaja, kelas 5, kelas 6, kelas SMP, ibunya mesti wes ketir-ketir ini. Nanti temenannya sama siapa, konconane neng di, mainnya kemana, ngapain aja. Kadang-kadang bahkan dilihat secara tampak nyata ini sebuah anak yang baik-baik aja, tapi ternyata yang dilihat di dunia maya ini sesuatu yang sangat-sangat keluar dari aturannya agama. Kita ini ada di ujung zaman yang jenengan semuanya sudah pasti tahu betapa kabar-kabar yang sudah dihabarkan sama Nabi Muhammad ribuan tahun dahulu itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Banyaknya anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, banyaknya istri yang gak ngerti caranya ngabdi sama suaminya, banyaknya remaja yang rusak moralnya, perzinahan di mana-mana, narkoba di mana-mana, perkara-perkara yang buruk dilakukan sama orang hampir merata di seluruh lapisan masyarakat. Keburukan ini benar-benar sangat nyata. Kalau dilihat secara kasat mata ini kita di masa yang sangat-sangat rusak sekali. Tapi di sisi lain ada banyak hal juga yang perlu kita syukuri. Ada banyak hal juga yang kita harus tetap optimis dengannya. Ada banyak hal yang kita itu harus ngerti tentang makna perkara-perkara tersebut, karena ketika kita mengenal perkara tersebut, kita masih punya harapan untuk selamat. Bukan cuma selamat di akhirat, tapi selamat dunia akhirat. Napa niku? Apa itu yang bikin kita selamat dunia akhirat? Sambungannya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalnya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya melihat dengan kerusakan zaman yang semacam ini, tapi kalau sudah masuk bulan Maulid, ini perayaan Maulid kan di mana-mana. Nggih napa mboten? Ada yang bikin lomba-lomba, ada yang bikin majelis-majelis tablik akbar, ada yang bikin, pokoknya semuanya dibikin. Bazar maulid, khitanan masal maulid, bekam gratis maulid, donor darah maulid, semuanya dilabeli maulid. Ini berarti apa? Berarti umat ini juga masih punya sambungan yang kuat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan para ulama mengatakan selama hamba ini, selama umat ini masih rekat kaitannya sama nabinya, masih lekat sama nabinya, masih cinta sama nabinya, masih senang sama nabinya, masih pengen dekat sama nabinya, masih ada harapan kebaikan pada umat tersebut. Alhamdulillah. Jadi ketika kita punya sambungan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan kalau Islam kita ini baik-baik aja, Bu. Ini menunjukkan kalau akidah kita ini akidah yang lurus. Ini menunjukkan kalau beragamanya kita ini bukan beragama yang kering, tapi beragama dengan rasa cinta yang bergelora kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kalau merenungi apa yang tadi jenengan baca, baca maulid tiba, baca qiyam, baca qiyamnya assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Allah salam sejahtera buat jenengan, ya Allah salam untuk kekasihnya Allah, ya Allah. Nah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati kita ini nyambung, Bu, kalau hati kita ini nyambung sama nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi penyelamat kita.
Dan isi dari maulid itu luar biasa. Ya, isi dari maulid itu luar biasa. Kita jadi kenal sama Nabi Muhammad, kita jadi dekat, jadi bisa bayangin, ya, nabiku ini seperti apa, rasulku ini orang yang punya riwayat hidup bagaimana. Jadi sambungan kita sama Nabi Muhammad SAW ini, Bu, yang harus kita perkuat lagi. Ya, yang harus kita perkuat. Kita ini punya Nabi, kita ini punya Rasul yang setiap detail dari kehidupannya ini bisa kita contoh. Bisa kita contoh. Laqad manallahu alaikum. Katanya Allah Ta'ala mengatakan laqad manallahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Ta'ala ini ngasih anugerah terbesar kepada umat, yaitu anugerah yang paling nyata dengan terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatslu alaikum ayatih, yang bacakan Al-Quran untuk kalian, yang ngasihkan pedoman Al-Quran untuk kalian, yang memahamkan isinya Al-Quran kepada kalian. Dimana orang kalau sudah pegangannya Al-Quran nggak mungkin nggak selamat. Orang kalau hidupnya dihiasi dengan Al-Quran jadi indah, Bu. Kalau hari-harinya orang pada umumnya pagi melek mata, kerja neng pasar, masak-masak, resik-resik omah, cuci-cuci, cuman gitu tok. Habis itu selesai itu ndelok sinetron, sesuk ngono neh, sesuk eneh ngono neh, sesuk eneh ngono neh. Ini kalau direkam nggak ada indah-indahnya sama sekali. Tapi kalau Al-Quran dimasukkan ke dalam kehidupannya, cuci piring sambil nyetel murotal, habis itu selesai itu, nanti sudah beres semuanya, dibuka Al-Qurannya, ngaji sehari walaupun cuma satu lembar. Ini Al-Quran yang menghiasi lisannya ini nanti akan bawa dia selamat dunia akhirat. Bawa orang tersebut selamat dunia akhirat. Seperti yang dikatakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat para pembacanya. Yang akan menyelamatkan dia di hadapannya Allah Ta'ala itu Al-Quran. Yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah. Ya Allah, dia sehari-hari baca aku. Ya Allah, dia sehari-hari pegang aku. Ya Allah, dia sehari-hari belajar tentang aku. Dia yang akan bersaksi di hadapan. Dikatakan yang jadi saksi di depannya Allah Ta'ala itu yang bisa dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala bersaksi selain dari Al-Quran juga adalah bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan kita bahas tentang Ramadan. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang sangat mulia, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bacakan kita Al-Quran tersebut, yang ngasih kita tentang Al-Quran tersebut, yang dikatakan sama Nabi Muhammad kullu harfin, orang kalau baca Al-Quran satu huruf ini bukan satu kalimat. Ketika Nabi Muhammad ngasih contoh, laisa alif lam mim harfun, bukan alif lam mim itu satu huruf, enggak, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Apa yang kita dapatkan ketika kita baca Al-Quran? Setiap hurufnya dikasih pahala sama Allah Ta'ala 10 kebaikan. 10 satu huruf itu dikasih pahala 10 kebaikan. 10 kebaikan itu kayak gimana? Jenengan senyum karo koncone, 1 kebaikan. Buang sampah di tempatnya, 1 kebaikan. Nulungi koncone, 1 kebaikan. Gaekne kopi bojone, 1 kebaikan. Masakne anake, 1 kebaikan. Itu kalau kita baca Al-Quran 1 hurufnya dapat 10 kebaikan. Mungkin nggak kita baca mek 1 huruf tok? Saiki hari ini aku baca alif, mungkin jangan ngaji sehari berapa? Mosok yo mek alif toh. Paling enggak kan yo yasinan toh. Jamaah yasin. Berarti paling enggak kan yang dibaca yasin. Yasin itu jenengan ngitung sendiri berapa banyak huruf yang ada di dalam surat Yasin tersebut. Ini yang akan bawa kita selamat di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu enggak akan terjadi kecuali lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiku ini orang yang seperti apa sih? Nabiku ini manusia yang bagaimana sih? Nabiku ini seseorang yang seperti
seperti apa? Karena rentan waktu antara kita dengan Nabi Muhammad SAW ini kan jauh sekali, 1450 tahun sekian. Manusia nabinya hidup 1400 tahun yang lalu. Kita hidup di masa ini nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah duduk sama Nabi, nggak pernah dengarkan langsung tentang sesuatu langsung dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Tapi salah satu hal yang dijaga sama Allah Ta'ala tentang kemurnian agama ini, Nabi Muhammad itu keberadaannya tetap dijaga sama Allah Ta'ala di dalam umatnya. Ketika Rasulullah SAW nangis, dineng-neng sopo ae ndak berhenti nangisnya. Sayyidah Fatimah ngeneng-ngeneng nggak berhenti. Sayyidina Abu Bakar ngeneng-ngeneng nggak berhenti. Sayyidina Umar ngeneng-ngeneng nggak berhenti. Ditanya sampai akhirnya malaikat Jibril datang, "Ma baluk ya Rasul? Apa yang terjadi kepadamu wahai Rasul? Kok jenengan ini nangis nggak berhenti-berhenti?" Katanya Nabi Muhammad SAW, "Wahai Jibril, saya kepikiran tentang umatku. Kaifa haluhum min ba'di. Nanti kalau saya sudah nggak ada, mereka gimana? Nanti kalau saya sudah nggak ada, yang ngajarin mereka siapa? Nanti kalau saya nggak ada, yang nyontohin kebaikan buat mereka ini siapa? Mereka kalau pengen nanya-nanya sama siapa? Mereka kalau pengen curhat-curhat sama siapa? Ini saya mikirin umat saya ini nanti setelah sepeninggal saya ini bagaimana." Nabi Muhammad itu, Bu, kalau orang sekarang mengatakan tentang emansipasi wanita, Nabi Muhammad itu orang pertama yang membukakan jalan untuk kemaslahatannya perempuan. Setiap kali beliau selesai sholat, nggak subuh, nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya, yang disamperin sama Nabi itu softnya ibu-ibu, softnya emak-emak. Jenengan bayangkan kalau jenengan di masa itu, Rasulullah selesai sholat itu saya diparani emak-emak. Ayo, ada yang mau curhat, ada yang mau cerita, ada yang sakit nanti tak jenguk, ada yang keluarganya meninggal nanti tak takziahi, ada yang minta doa, ayo tak doain. Bahkan sampai ke tingkat apa? Ada yang mimpi apa enggak? Sini cerita sama saya. Saya tanya sama jenengan, sopo bojone sing ngono karo jenengan? Mah, hari ini ada apa? Ngapain aja? Capek nggak masak, Mah? Jajal cerita-cerita kene. Dintai, Bu, dibokongi jenengan. Mungkin mau cerita itu setahun 2 tahun pernikahan. Baru ngono wes. Yang dulu katanya aku tidak bisa hidup tanpamu. Keren. Sepakat nih sambutan. Yang dulu katanya kamu separuh jiwaku. Dijak omong-omongannya loh, bokongi malah. Jadi ini Nabi Muhammad setiap hari, Bu, setiap hari nanya, ada yang mimpi apa enggak? Sini cerita sama saya tentang mimpinya. Ketika para sahabat laki-laki mulai cemburu, wong wedok-wedok isu-isu kok gadur, senengane nang masjid, senengane taklim, senengane ngaji, drusel-drusel di tempatnya laki-laki. Banyak di antara laki-laki itu nggak ngizinin istrinya, nggak ngizinin anak perempuannya untuk ke masjid. Apa katanya Nabi Muhammad yang berdiri, Bu, sambil mengatakan, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan dilarang. Kalau emak-emak pengen naik masjid aja dilarang. Ini kalau ibu-ibu pengen ke masjid, anak-anak perempuan kalau kepengen ke masjid, pengen sholat jamaah di masjid, jangan dilarang. Makanya kalau jangan lihat di Mekah sama Madinah itu beda, Bu. Kalau di Mekah nggak ada yang namanya pintu laki, pintu perempuan itu nggak ada. Tapi kalau di Madinah, sini pintu laki, sini pintu perempuan. Siapa yang bikin pintu perempuan ini? Nabi Muhammad SAW. Dibikinkan pintu, dijebolne tembok, biar ibu-ibu ini kalau masuk masjid nggak drusel-druselan sama bapak-bapak. Ini pintunya laki, ini pintunya perempuan. Ini Nabi Muhammad SAW. Makanya guru saya itu selalu mengatakan, kalau laki-laki bisa cinta sama Nabi Muhammad 100%, perempuan ini harusnya cintanya sama Nabi Muhammad ini 200%. Karena berkat terutusnya Nabi, terangkat harkat kita. Berkat terutusnya Nabi, besar kesempatan kita untuk belajar. Berkat terutusnya Nabi, semua hal yang
bisa dilakukan sama laki-laki diperbolehkan juga dilakukan sama Nabi Muhammad untuk kaum perempuan. Istri-istrinya disekolahkan, anak perempuannya disuruh les privat, ngaji, belajar baca Al-Quran, belajar nulis dan juga membaca. Itu semuanya yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Jadi kita ini yang harus gali, karena orang nggak bisa cinta kecuali kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dhisik sama nabinya, baru pelan-pelan ini kita akan merasakan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin semua orang yang kenal sama Nabi, semua orang yang tambah dekat sama Nabi, semua orang yang semakin tahu tentang Nabi mesti tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau di dalam Maulid Tiba itu diceritakan, salah satu rawinya itu mengatakan yub'atu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nabiku ini orang yang seperti apa sih? Imam Ad-Dibai mengatakan yub'at min tihamah. Nabi kita ini adalah seorang nabi yang diutus sama Allah Ta'ala dari negeri Tihamah. Tihamah ini apa? Daerah perbukitan sekitaran Mekah. Itu dulu namanya adalah Tihamah. Yub'atsu min Tihamah. Nabiku ini adalah nabi yang datangnya dari Mekah. Jadi lah enek nabi ditekoi, kamu dari mana? Cianjur, duduk nabiku. Dari mana? Galek, duduk nabiku niku. Tolak ale angel niku. Kalau misalkan teko Galek apa teko Pacitan bukan nabi saya. Nabi saya dari mana datangnya? Dari Mekah. Dari India keluar ada orang ngaku jadi nabi, bukan nabiku. Ada dari Inggris masih keren rita, duduk nabiku. Dari Amerika bukan nabi saya. Nabi saya yang datangnya dari Tihamah. Yub'atsu min Tihamah baina yadail qiyamah. Kalau sudah nabi yang terakhir ini datang, ini berarti menjadi penunjuk bahwasanya masa-masa kenabian itu ditutup dan masa setelahnya ini adalah masa akhir zaman. Jadi kita ini ada di zaman yang terakhir. Tapi zaman terakhir ini kelebihannya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baina yadail qiyamah. Terus yang kayak gimana lagi Nabi saya? Nabi saya manusia yang bagaimana? Fi dhahrihi alamah. Tudilluhul ghamamah. Katanya Imam Ad-Dibai setelah itu beliau mengatakan Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang mulai beliau lahir Allah Ta'ala ngutus satu awan yang menaungi beliau kemanapun beliau berada. Kemanapun Nabi Muhammad pergi itu ada awan yang ikut naungi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu nggak butuh sunscreen, Bu. Tahu jenengan sunscreen? Dioleskan. Kenapa? Biar nggak kena sinar UV-nya matahari. Biar nggak gosong mukanya, biar nggak gosong tangannya. Nabi Muhammad nggak butuh itu, Bu. Yang naungi beliau dari panasnya matahari ini apa? Awan. Dari mulai beliau lahir sudah ngikut itu awan. Nabi Muhammad tinggal di tempatnya Sayyidah Halimah Sa'diyah, disusoni sama Sayyidah Halimah selama 2 tahun di situ, ikut awannya. Nabi Muhammad pergi dagang pertama kali sama kakeknya umur 9 tahun, pergi ke negeri Syam, daerah Palestina dan lain sebagainya, juga ikut awannya. Ketika beliau sekitar usia 20-an tahun, pergi juga lagi ke Syam bersama salah satu budaknya Sayyidah Khadijah. Sama budaknya Sayyidah Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Maisarah ini laki-laki, bapak-bapak, budaknya Sayyidah Khadijah. Itu juga katanya Maisarah, saya melihat wahai Khadijah ada awan kemana-mana ngikuti Muhammad. Tak kirain pede pertamanya Maisarah, tak kirain yang dinaungin ini saya. Tapi ternyata ketika saya mundur, Muhammadnya maju, ini awannya ngikuti Muhammad, bukan ngikuti saya. Berarti ini yang diikuti adalah Rasulullah SAW. Karena persaksian dari Maisarah itulah Sayyidah Khadijah akhirnya memutuskan untuk ngelamar Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, awannya juga ikut. Tudilluhul ghamamah. Setelah itu apa? Fi dhahri
pundaknya Nabi sini, Bu, di antara dua pundaknya Nabi ini ada alamatun nubuwah, ada stempel kenabian. Di stempel sama Allah Ta'ala. Ini manusia limited edition. Tahu jangan limited edition? Apa namanya, edisi khusus, nggak metuneh, yang kayak gitu nggak keluar lagi, yang semacam itu nggak keluar lagi, yang semacam itu terakhir diutuskan sama Allah Ta'ala ya cuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di belakangnya sini ada alamatun nubuwah. Setelah itu apa lagi? Tandanya Nabi Muhammad ini apa? Tuti'uhus sahaib. Awan-awan ini bukan cuma naungin beliau, tapi juga tunduk patuh sama perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Madinah terkena paceklik, panas luar biasa, berbulan-bulan nggak datang hujan, sholat istisqa ini itu dan lain sebagainya sudah dilakukan, nggak hujan-hujan juga. Akhirnya datang nemuin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, ya Rasul, ini Madinah panas sekali ya Rasul. Ini tumbuhan-tumbuhan sudah kering-kering semuanya. Ini hewan-hewan ternak nggak dapat makanannya. Mau wudhu sulit, mau mandi sulit, mau minum sulit, sumur-sumur habis semua airnya ya Rasul. Katanya Nabi Muhammad, terus karepmu piye? Maunya kamu apa? Ya doa minta sama Allah Ta'ala biar hujan ya Rasul. Nabi Muhammad baru ngangkat tangannya seperti ini, itu awan dari seluruh penjuru daerah ngumpul di tengah-tengah negeri Madinah. Setelah itu beliau minta sama Allah Ta'ala, Allahumma aghithna ghaithan mughithan. Ya Allah, turunkan air hujan yang menyelamatkan. Langsung terocoh, Bu, langitnya. Hujan sak deres-deresnya. Semua orang senang, semua orang gembira, semua orang main-main, hujan. Sehari hujan, 2 hari hujan, 3 hari hujan, bingung nih. Menung saya ngeten nih, udan salah, orang udan salah. Udan kok mangga hujan orang garing-garing iki pemeanku. Nanti gak hujan kok panas sumuk banget. Angel menjenan menung saya. Nah ditanya lagi sama Nabi Muhammad, terus karepmu gimana? 3 hari ya Rasul nggak berhenti air hujannya. Doa minta sama Allah Ta'ala biar biar berhenti air hujannya. Ngangkat lagi tangannya ke atas langit sambil minta sama Allah Ta'ala, Allahumma hawalaina la alaina. Sambil beliau tangannya ini geser awan yang ketika Rasulullah geser awan ke sini, awan yang ke sini ke kanan. Ketika Rasulullah geser ke sebelah kiri, awannya itu juga ikut geser ke sebelah kiri. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujan yang nyelamatin ya Allah, bukan hujan yang jadi bencana untuk kita. Tuti'uhus sahai. Ini loh Bu nabinya kita. Ini loh Bu Rasulnya kita. Ini loh Bu manusia yang jadi wasilah terbesarnya kita, yang jadi pengaitnya kita antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak akan kenal sholat kecuali lewat Nabi. Kita nggak kenal puasa Ramadan kecuali lewat Nabi. Ibu-ibu nggak iso macak cantik dengan jilbaban rapi kayak gini kecuali karena mengamalkan apa yang menjadi syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lek jilbaban tambah ayu apa tambah nggak ayu? Ayu, jangan bandingkan antara nggak jilbaban karo jilbaban ning ngarep kocok. Mesti ayu pas jilbaban. Jadi istilahnya semua syariat-syariat ini adalah sesuatu yang menjadi warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita gali terus, tinggal kita belajar terus, tinggal kita megangi rapat-rapat hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena katanya Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang kalau bersyukur, orang kalau sadar dengan nikmatnya, saya dikasih nikmat sehat, sadar kalau sehat itu nikmat. Kita dikasih kemudahan di dalam melakukan segala sesuatu. Kita sadar itu sebagai nikmat dari Allah Ta'ala. Maka di situ ketika orang sadar kalau itu
sebuah nikmat. Setelah itu mensyukuri nikmat tersebut, katanya Allah Ta'ala, la azidannakum, kok tak tambahi. Orang kalau sadar, alhamdulillah bisa makan, bisa minum, insya Allah besok dikasih lagi rezeki makan minum sama Allah. Kalau orang sadar sama kesehatannya ini dari Allah Ta'ala, sehat ini kan dari Allah. Apa betul? Ini badan ini punyanya kita apa punyanya Allah? Punyanya Allah. Buktinya apa? Lek jenengan ngeluh terus ngomong, mari apa betul? Boten. Diombeni obat, diminumi obat, setelah itu minta, ya Allah sembuh ya Allah, baru sembuh. Lek Allah Ta'ala boten kersa nyembuhkan juga sembuh. Orang-orang yang sakit di rumah sakit itu pengen sembuh apa boten? Pengennya sembuh, tapi karena badan ini bukan punyanya dia, punyanya Allah, punyanya Allah, maka terserah Allah Ta'ala mau menyembuhkan atau tidak. Tapi janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sadar tentang nikmatmu, nikmat jadi hambanya Allah, nikmat jadi orang Islam, nikmat jadi orang iman, nikmat bisa ibadah dalam keadaan aman, gak wedi dibom, gak wedi ditembaki, gak takut dilakukan perkara-perkara yang buruk terjadi kepada kita. Aman bu kita di Indonesia ini, alhamdulillah. Dan kita harus sadar kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Ketika kita sadar, setelah itu mensyukuri nikmat tersebut, katanya Allah Ta'ala, la azidannakum, kok tak tambahi. Kamu syukur atas sholatmu, tak tambahi sholatmu nanti. Bisa jadi kuantitasnya yang ditambahi, bisa jadi kualitasnya yang ditambahi. Bisa jadi rakaat sholatnya ditambahi sama Allah. Jenengan bisa bukan cuma sholat 5 waktu, bisa nambahi pakai duha, bisa nambahi pakai tahajud, bisa nambahi qobliyah ba'diyah, bisa nambahi sholat taubat, bisa nambahi sholat hajat. Nanti kalau datang hari raya bisa ngelakoni sholat hari raya. Itu tambahan-tambahan nikmat ini akan datang ketika kita mensyukuri nikmat tersebut. Tapi kalau orang sudah nggak syukur sama nikmat itu, masih tau main yang goreng ngarepe masjid, lek nggak syukur atas nikmatnya sholat, nggak ngelangkah ke masjid, napa mboten? Jadi ini fenomena yang luar biasa. Mau depannya masjid, di depannya masjid, orang-orang berbondong-bondong sholat di masjid, tapi tidak rentek hatinya untuk sholat di masjid. Berarti apa? Dia tidak mensyukuri nikmat sholat itu. Kalau sudah nggak syukur sama nikmat sholat, tidak akan ditambahi sama Allah, bu. La in syakartum la azidannakum. Lek kamu syukur tak tambahi. Islam itu nikmat, bu. Kalau kita mensyukuri nikmat Islam, ditambahi sama Allah. Ditambahi konco sing api, ditambahi omongan sing api, ditambahi majelis sing api, ditambahi bacaan Al-Quran yang baik dan macam-macam. Nikmat-nikmat ini yang perlu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Tapi kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu nggak paham tentang nikmat itu, kalau kamu nggak mensyukuri nikmat tersebut, Allah Ta'ala maha mampu untuk mencabutnya sewaktu-waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini loh, kenapa kok orang-orang berlomba-lomba mempertahankan baca maulid di sini, baca maulid di sini, baca maulid di sini. Tiba wong tuwekku, bapakku, nenekku, kakekku dulu ahli dibaan. Setelah itu ditularkan ke anaknya. Ditular, ayo nak, ayo melo majelis maulutan, baca ikut baca mau. Dulu abah saya itu ketika saya masih umur 7 tahun, 8 tahun, KIS bareng biasanya juga ikut. Di kampung dalam itu majelis pertamanya kita itu majelis burdan, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Abah saya itu mesti, ayo melok, padahal yang di situ ibu-ibu semuanya, paling muda paling umur 17, 18, kita umur 7 tahun, 8 tahun sudah ikut. Kenapa kok seperti itu? Biar enggak putus nikmatnya ini tadi. Biar kita ini masuk di dalam golongannya orang-orang yang mensyukuri nikmatnya sholawat, mensyukuri nikmatnya kenal sama Nabi Muhammad, mensyukuri nikmatnya dekat sama aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita nggak sadar dengan nikmat tersebut, nanti takutnya dicabut sama Allah. Kalau sudah nggak ngerasa sholat itu sebuah kenikmatan, takutnya dicabut. Mungkin nggak dicabut di kitanya, dicabut di anak kita, na'udzubillah. Mungkin nggak dicabut di anak kita, dicabut di cucu kita, na'udzubillah.
Nggih, makane kudu dipertahankan. Nggih, perkara-perkara baik ini dilanggengkan. Perkara-perkara yang baik ini diguyubi. Perkara-perkara yang baik ini kita bareng-bareng memupuknya biar tumbuh subur dan bisa kita wariskan kepada generasi setelah kita. Kenapa? Karena kalau enggak entek, Bu. Habis, gak ada yang kenal, gak ada yang tahu, akhirnya dicabut sama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi alhamdulillah, kita ngumpul, kita bertemu. Mungkin pertemuannya kita ini bawa berkah. Mungkin pertemuannya kita ini bawa sesuatu yang bisa lebih merekatkan hati kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergembira atas Nabi, bersenang-senang atas namanya Nabi, lebih mengenali segala sesuatu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita, anak cucu kita, orang tua kita, semua orang yang kita sayangi masuk di dalam golongan mereka-mereka yang dijaga sama Allah Ta'ala. Dijaga zahirnya, dijaga batinnya, dijaga akidahnya, dijaga segala sesuatunya, sehingga selalu berada di dalam keridhoannya Allah Ta'ala, selalu ada di dalam pandangan rahmatnya Allah Ta'ala, selalu ada di dalam golongan mereka-mereka yang menyejukkan hati orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.